Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan agar rantai COVID-19 cepat putus. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ikomang Sofis Yustiti, NIM 2023071008 dari kelas 1B akan mempresentasikan tugas dari IPA Masa Depan LKM 4 tentang deteksi COVID-19 dengan dosen pengampu Dr. Inyomantika MSI. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel JT Liu Z Wang Ge Guo X Lai C Chen N Chen Y tahun 2020 yang berjudul Detection of COVID-19, a Review at the Current Literature and Future Perspective, Biosensor and Bioelectronics. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut, yang pertama, metode deteksi nukleotida menurut Zhu et al. Tahun 2020, terdapat dua teknologi yang diterapkan dalam mendeteksi pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, yaitu teknologi dengan metode sequencing asam deoksiribonukleat. Kemudian yang kedua, teknologi dengan metode rantai transkrip reaksi polimerase terbaik atau RT-PCR, komersial dan non-komersial. Kemudian yang kedua, metode deteksi partikel virus SARS-CoV-2. Metode deteksi COVID-19 lainnya melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS-CoV menggunakan immunoassay. Kemudian yang ketiga, metode deteksi antigen NP. Deteksi antigen NP ini mungkin menjadi strategi yang efektif untuk screening awal pasien yang dicurigai terinfeksi SARS-CoV atau MERS-CoV. Metode yang keempat, metode tes deteksi antibodi. Deteksi antibodi cairan tubuh adalah strategi efektif lainnya untuk mengidentifikasi infeksi virus corona. Kemudian yang kelima, biosensor untuk deteksi SARS-CoV-2 di tempat perawatan. Yang pertama, uji aliran lateral. Yang kedua, biosensor elektrokimia. Dan yang ketiga, deteksi asam nukleat berbasis chip base. Kemudian pertanyaan yang kedua, biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat untuk mengetahui COVID-19. Jelaskan prinsip kerjanya berdasarkan artikel yang terdapat pada pertanyaan 1 pada subbab 8.2 dan artikel Chen et al. Tahun 2019 yang berjudul Electrochemical Methods for Detection of Biomarkers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Serum and Saliva. Nah, jawaban untuk pertanyaan 2, sistem kerja biosensor elektrokimia. Yang pertama, sensor elektrokimia. Nah, target dikenali menggunakan reaksi antigen antibodi, DNA, RNA, atau hibridisasi asam nukleat, peptida, atau pengikatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Kemudian yang kedua, interaksinya. Nah, ditentukan menggunakan ukuran perubahan potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau impedansi. Dan yang ketiga, sensor impediatri. Jadi interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap di elektroda menurunkan flux probe redox ke permukaan elektroda dan meningkatkan impedansi. Sensor ini menunjukkan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus influenza.
Nah, pertanyaan yang ketiga, penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular pada manusia yang baru muncul yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sebelumnya disebut 2019 nCoV. Berdasarkan pesatnya peningkatan angka infeksi pada manusia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 ini sebagai pandemi. Nah, karena belum ada obat atau vaksin khusus untuk COVID-19 yang tersedia, diagnosis dan penanganan dini sangat penting untuk mengatasi wabah tersebut. Perangkat biosensor berbasis field effect transistor atau FET untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dalam sampel klinis terus dikembangkan. Dengan menyimak artikel yang diberikan, jelaskan metode yang telah berhasil membuat biosensor FET yang menjanjikan untuk SARS-CoV-2. Metode diagnosis imunologi yang sangat sensitif untuk COVID-19 yang tidak memerlukan perlakuan awal atau pelabelan sampel. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Jadi, metode yang telah berhasil membuat biosensor FET. Yang pertama, sebagai pendeteksian awal, rapid test yang mendeteksi reaksi antibodi terhadap paparan virus dengan sampel darah membutuhkan waktu 15 menit. Sementara RT-PCR yang mendeteksi langsung virus pada sampel dahak atau lendir atau swab perlu waktu setidaknya 6 jam hingga 3 hari. Kemudian yang ketiga, adapun alat yang sudah berhasil digunakan untuk mendeteksi langsung virus yaitu COVID-19 FET sensor yang mampu membedakan sampel dari pasien terinfeksi COVID-19 dan orang sehat hanya dalam 1-3 menit. Sensor tersebut menggunakan field effect transistor atau FET alias transistor efek medan. Nah, seperti prinsip transistor, FET mampu mengalirkan arus listrik yang diberikan. Kemudian yang keempat, agar arus listrik dapat mengalir dengan baik, para peneliti menggunakan grafin pada sensor tersebut. Grafin merupakan konduktor berbentuk lembaran yang tersusun dari karbon yang saling berikatan dan membentuk struktur seperti sarang lebah. Nah, sekian yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya haturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.